Halo Lur, film kita berikut ini adalah sebuah drama dari Prancis, judulnya ini. Atau dikenal pula dengan Nobody Hero Lur. Ini film masih fresh banget karena dirilis pada 10 Februari tahun 2022 di Berlin International Film Festival 2022 di kota Berlin, Jerman Lur. Disutradarai oleh sutradara Prancis yaitu Alain Guiraudi yang merupakan sutradara terbaik di International Cinephile Society Award tahun 2015 Lur. Film ini pun mendapat rating 6,3 dari IMDb dan merupakan nomine dari Best Feature Film di ajang Berlin International Film Festival 2022 ya Lur. Nah, bagaimana Lur, siap dengan ulasan filmnya? Monggo Lur, apa? Bekicot. Bekicot. Bonne journée. Bonne journée. Monsieur Roman, vous dormiez? Bah, pas vraiment. Vous pouvez le garder pour la nuit. Mon mari veut qu'il reste chez nous. Seperti biasanya, setiap pagi hari, si Mederick yang diperankan oleh Jean-Charles Cliquot selalu lari pagi Lur. Dia maraton tiap pagi hari. Dan pagi itu hatinya pun langsung terpaut kepada seorang wanita yang berdiri di sudut jalan. Dia bernama Isadora, diperankan oleh Noemi Lovosky. Langsunglah si Mederick menghampiri Isadora itu. Awalnya Mederick ngajak dia ngopi, namun Isadora menolaknya Lur. Masalahnya dia lagi kerja dan dia pun langsung nawarin Mederick untuk bercikipiu. Mederick pun gak mau Lur karena Isadora mematok cuan untuk bercikipiu bersamanya. Disinilah Mederick menyadari kalau Isadora ini adalah tukang cikipiu Lur. Ah oui. Puis vous me plaisez trop. Ouais. C'est ça gratuit. Pourquoi c'est ça gratuit avec toi? Namun hati Mederick merasa dia jatuh hati banget ke Isadora ini di pandangan pertamanya. Dan Isadora pun merasa habis waktu kalau meladeni orang kere kayak Mederick, pikirnya Lur. Dia pun memutuskan mau pergi. Vous vous trompez jamais? Ah, aussi, un truc tout con. Je vais vous faire des trucs que les autres clients vous font pas. Plutôt Nelly. Saat akan masuk mobil, Mederick pun dengan memaksa menyelipkan nomor teleponnya ke tangan Isadora itu. Dan Isadora pun jauh berlalu pergi Lur. Belum juga jauh dia berlari, tiba-tiba saja teleponnya berbunyi Lur. Ternyata itu adalah telepon dari Isadora. Dan betapa bahagianya si Mederick ini Lur. Dan Isadora pun ternyata memintanya datang ke sebuah hotel di tempat dia sering nginap katanya Lur. Hotel itu bernama Oyo. Harus datang sebelum jam 8 malam kata Isadora. Mendengar itulah Mederick senangnya minta ampun Lur. Nah, akhirnya datanglah Mederick ke hotel itu sebelum jam 8 seperti yang diperintahkan oleh Isadora. Bonsoir. 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 Dan saat pertama masuk ke kamarnya itu, dia pun betapa terkejutnya melihat Isadora dengan gaun merahnya nan menggoda dan merona Lur. Dia benar-benar tidak kuat lihat Isadora malam itu. Dia pun mempertanyakan kenapa Isadora memintanya datang harus sebelum jam 8. Nah, disitulah dia tahu Isadora ini udah menikah selama 20 tahun. Dan dia pun bekerja sebagai tukang gelut atas izin lakinya. Nah, terkejutlah si Mederick mendengar itu. Dan Isadora mengatakan bahwa dia harus bekerja seperti ini dengan syaratnya harus pulang jam 8. Itu syarat dari lakinya. Karena itu dia minta sebelum jam 8 malam Mederick datang ke sini untuk ketemu dengannya ya Lur. Di sini Mederick benar-benar terheran-heran. Kok ada pasangan kayak gini? Dia berpikir Isadora ini hanya berbual saja ya Lur. Dan dengan cepat segeralah Isadora meminta Mederick segera mencicipinya karena sebentar lagi jadwalnya pulang ke rumah Lur.
Namun Medrick meminta gratis lur. Nah, karena kepepet waktu, Isadora pun mempersilahkan Medrick untuk mencicipinya secara gratis lur. Dan akhirnya Medrick pun memulai akselerasinya ya lur, hingga si Isadora ini berteriak kencang lur. Namun cikipi mereka pun terhenti ketika ada berita di TV bahwa terjadi serangan teroris di sebuah hotel dekat kota itu lur. Dan tempatnya nggak jauh pula dari hotel mereka ini. Dan tak lama kemudian tiba-tiba saja masuklah seseorang ke kamar mereka dengan cara memaksa. Dan itu ternyata lakinya Isadora lur. Namanya Cock, diperankan oleh Michel Maciero. Anehnya, Cock pun meminta maaf dengan segera ke Medrick karena mengganggu waktunya Medrick ya lur. Dan Cock pun memberi ganti uang ke Medrick karena dia merasa bersalah telah mengganggunya ya lur. Nyetop di tengah jalan sedang on fire lur. Nah, Isadora pun dibawa oleh lakinya pulang segera ke rumah lur karena jam sudah lewat jam 8 ya lur. Qui nous a communiqué, la préfecture est évidemment provisoire à confirmer. Je me trouve à proximité de la place de Jaude où ils sont extrêmement choqués. La situation est confuse. Il est difficile à l'heure actuelle de savoir ce qu'il s'est passé. Dan saat keluar hotel, kembali lagi dia melihat berita tentang serangan terorisme itu lur. Dan saat dia pulang, dia sendiri melihat ada banyak polisi yang sedang mengamankan setiap sudut jalan gara-gara kejadian itu ya lur. Dan Medrick benar-benar takut melihat itu semua dan sesuatu lagi terjadi ketika dia sampai di rumah lur. Di mana ada seseorang dengan menutup mukanya datang menghampiri Medrick. Dan dia pun datang untuk meminta uang ke Medrick untuk makan. Medrick pun sempat berpikir bahwa pria itu memerasnya ya lur. Karena dia seorang tunawisma lur. Tentu Medrick bertanya siapakah dia, kenapa menutup muka. Dan pemuda itu mengatakan bahwa dia orang Arab lur. Dan dia pasti dicurigai kalau buka penutup mukanya. Gemetarlah Medrick dengar itu semua ya lur. Dia berpikir pasti ini tersangkanya lur. Nah akhirnya dia pun memberikan uang yang dikasih laki Isadora tadi untuk tunawisma itu agar dia segera pergi karena Medrick begitu takut ya lur. Dia pun akhirnya pergi setelah diberi uang oleh Medrick. Faut faire attention. S'il vous plaît, j'ai rien mangé de la journée. Vous pourriez pas me donner un peu plus? Ça va, je t'ai donné 2 euros, c'est déjà pas mal, non? Mais c'est même pas assez pour un kebab. Allez, bonne soirée. Dan di rumah, Medrick pun kembali menonton TV. Dia melihat apa yang sebenarnya terjadi di kota mereka ini. Dan kota itu pun akhirnya dinyatakan melaksanakan jam malam. Jadi semua masyarakat tidak boleh keluar lewat dari jam 9 malam lur. Les habitants de rester chez eux, la situation peut encore être dangereuse ici à Clermont-Ferrand. Bienvenue aux téléspectations spéciales consacrées donc à cette attaque qui a eu lieu en début de soirée. La cellule de Esok harinya kembali lagi dia mencari Isadora ke tempat biasanya. Namun dia nggak ketemu-ketemu di jalan kemarin itu lur. Dia pun kembali pergi ke hotel kemarin itu. Dan si kakek penjaga hotel pun mengingatkan Medrick jangan terlalu terikat dengan Isadora. Karena laki Isadora itu sangatlah ganas orangnya. Dan dia itu cemburuannya minta ampun. Dan si kakek nggak mau ada masalah di hotelnya yang terhormat ini katanya lur. Dia pun meminta Medrick segera pergi. Maka pergilah Medrick itu lur. Il faut pas s'accrocher comme ça avec Isadora. J'ai juste envie de la revoir. C'est d'abord, il est très jaloux. Je veux pas d'histoire, moi. On est un hôtel respectable. Bon. Dan Medrick pun menelpon si Isadora. Dia meminta ingin bertemu lagi bersamanya. Dan Isadora mengatakan oke, besok jam 5. Maka senanglah si Medrick itu ya lur. Malamnya Medrick pun kembali bertemu dengan orang Arab itu lur. Dia menyelinap ke lift apartemennya si Medrick. Dan dia bernama Selim, diperankan oleh Ilyas Kadri. Selim malam itu kehujanan di luar lur, bajunya basah. Karena dia tunawisma tentu dia nggak punya baju banyak lur, dia nggak punya baju ganti gitu lur.
Akhirnya Medrik pun memberinya sebuah baju lur, dan Selim pun kembali pergi. Sudah 2 kali Medrik membantu tunawisma Arab itu ya lur. Tu restes pas ici toute la nuit, hein? Non plus, monsieur. Tu sais où tu vas aller? Nah, saat Selim keluar betapa mengejutkan lur, dia ditangkap oleh polisi. Dan Medrik benar-benar ketakutan karena dia nggak mau berurusan dengan polisi ya lur. Dia sendiri terlihat berhubungan dengan Selim oleh polisi, makanya dia begitu takut kalau dianggap menyimpannya lur. Nah, esok hari sesuai janji dia pun pergi menemui Isadora jam 5 sore. Dia pun pergi ke hotel biasanya itu ya lur. Namun Isadora ternyata enggak di situ lur. Medrik berpikir Isadora menipunya. Ternyata Isadora pun mengirim SMS ke Medrik. Dia mengatakan suaminya enggak melepasnya lagi gara-gara kejadian malam kemarin. Dan dia enggak pernah membiarkan Isadora pergi sendirian lagi. Karena situasi sangat berbahaya, dia pun selalu didampingi oleh suaminya. Dan dia meminta Selim datang ke sebuah gereja dan melakukan pertemuan dengan dirinya di situ lur. Karena dia dan suaminya sedang beribadah di sana. Maka datanglah Medrik ke gereja itu ya lur. Bonne journée. Hôtel de France, Charlène à votre écoute. Dan usai mencari-cari akhirnya Isadora menarik Medrik ke sudut dan masuk ke ruangan pengakuan dosa lur. Dengan tergesa-gesa dia meminta Medrik segera mencicipinya. Maka bercicipiulah lagi mereka di dalam ruangan itu lur. Karena suara Isadora yang teriak keras, maka kedengaranlah ama lakinya si Kok itu ya lur. Akhirnya mereka pun kepergok lagi lur. Dan laki Isadora kali ini benar-benar ngamuk. Dia pun menghajar si Medrik itu ya lur. Dan pertengkaran hebat pun terjadi, maka segeralah lakinya membawa Isadora pulang ke rumah. Anehnya, dia enggak marah sama sekali sama Isadora lur. Melainkan dia marah kepada Medrik doang, karena dia benar-benar mencintai Isadora ya lur. Dan Medrik pun mengejar Isadora. Dia takut Isadora dipukul sama lakinya itu. Dan disitulah akhirnya Medrik tahu rumah Isadora yang ternyata dia orang kaya lur. Dan heranlah Medrik, kok Isadora bekerja gituan padahal rumahnya besar dan dia sungguh kaya banget lur. Medrik pun kembali pulang ke rumahnya. Nah, saat pulang, Selim ternyata dilepas oleh polisi lur dan dia kembali lagi ke rumah Medrik. Dan segeralah Medrik memeriksa tas Selim. Ternyata enggak ada yang mencurigakan sama sekali lur. Di sini Selim menegaskan dia dilepas polisi karena dia enggak bersalah dan dia ingin menumpang kepada Medrik. Akhirnya Medrik yang kasihan sama si Selim ini memberinya tumpangan untuk tidur di rumahnya. Usai mandi, Selim pun izin pamit keluar. Dia ingin main dengan teman-teman Arabnya itu lur. Nah, saat dia pergi, akhirnya tetangga Medrik pun datang ke rumah Medrik. Mereka pun protes karena Medrik menumpangi orang Arab di apartemen ini lur. Et quoi? Faut pas le faire entrer, le jeune homme. C'est pas moi qui l'ai fait entrer. C'est qui? J'en sais rien. Qui t'a pas laissé dehors? Pourquoi vous ne le faites pas monter chez vous? Parce que j'ai pas envie d'avoir chez moi. Bah moi non plus. J'ai pas envie de l'avoir dans la cage d'escalier. Mereka takut katanya kalau dia itu terlibat karena kasus di daerah mereka ini. Dan Medrik berusaha meyakinkan mereka bahwa Selim itu anak baik-baik lur. Namun tetap saja para tetangga itu nggak bisa menerimanya ya lur. Mereka meminta Selim nggak usah datang ke sini lagi. Kalau tidak silakan Medrik yang pergi. Dan lewat email si Selim, Medrik pun membuka pesan-pesan yang masuk. Di situ dia melihat ternyata Selim mendapat ajakan untuk melakukan aksi terorisme lur. Namun di email tersebut tak terlihat sama sekali Selim menerima ajakan itu. Disinilah Medrik merasa masih curiga dengan Selim lur. Dan Medrik pun mulai mencari tahu keseharian Selim ini. Di situ dia melihat sehari-hari Selim ini bermain dengan sekumpulan imigran Arab di kolong jembatan lur. Melihat gaya Medrik mencurigakan, dia pun sempat digertak sama imigran teman-temannya si Selim ya lur. Enfin, je vais par là.
Malam itu, Medrick membuat janji dengan mantan pacarnya, dia adalah Floren. Nah, Floren masih tertarik dengan Medrick lur, walau mereka sudah berstatus mantan. Namun, Medrick nggak lagi tertarik kepada Floren ya lur. Floren malam itu mau bobok di rumah Medrick. Karena ada Selim, dia pun menolaknya lur. Mereka pun kena tegur oleh polisi malam itu karena masih berada di luar di jam malam lur. Dan mereka pun diminta segera pulang ya lur. Excusez-la, elle a un peu bu. On est tous un peu sur les dents en ce moment. On cherche aussi les terroristes. Faites attention, madame, je vous ai montré ma carte, vous savez à qui vous parlez. Moi, je monte me coucher. Tu devrais le faire autant. On s'appelle demain, d'accord? Nah, malam itu dia memberikan tempat tidur yang layak untuk si Selim lur. Medrick mulai meyakini Selim ini enggak terlibat dengan aksi malam kemarin itu. Dan paginya dia pun mencoba membangunkan Selim. Dia memintanya keluar dari rumah untuk mencari kerja. Namun Selim malah marah kepada Medrick. Dia meminta Medrick menghargainya sebagai manusia walau dia hanya seorang tunawisma. Mendengar itu, Medrick pun jadi takut, malah dia yang pergi pagi itu lur, dan si Selim kembali bobok lur. Dan pagi itu ternyata dia punya sebuah rencana, yaitu ke rumah Isadora lur. Melihat laki Isadora berangkat kerja, dia pun dengan bersembunyi datang ke rumah lur. Isadora pun menerimanya dengan baik. Dengan sembunyi-sembunyi, Isadora pun menyembunyikannya di ruang tamu. Nah, mereka berdua pun menggebu-gebu untuk segera berciki-piu siang itu. Namun sayang sekali lur, ada kakek tetangga Isadora datang ke rumah. Beliau juga suka Isadora ternyata lur. Dan hari itu beliau pun berpura-pura peduli sama Isadora. Beliau ingin mengecek rumah Isadora agar memastikan Isadora aman. Karena beliau melihat seseorang ke rumah Isadora, akunya lur. Isadora pun berusaha mencegahnya, namun beliau tetap maksa masuk ya lur. Dan untung saja si Medrick udah kabur lewat belakang lur. En tout cas, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Je suis pas loin, sachez-le. D'accord. Si votre mari sait que je suis pas allé voir de plus près, il m'en voudra. Je crois pas. Faudrait pas qu'il soit entré. Qu'est-ce qu'il viendrait faire ici? Avec votre métier, il faut toujours se méfier. Dan mereka pun ternyata aman siang itu. Oleh karena ulah si kakek tetangga itulah, ciki-piu mereka pun urung dilakukan siang itu ya lur.